Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pelajaran penawar bagi hati. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Kita sudah membahas bahwa Allah menciptakan lidah kita ini manfaat untuk akhirat, yaitu dengan menggunakan lidah berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran, bertasbih, dan lidah basah memuji Allah. Inilah sarana jalan untuk masuk surga. Bahkan ujar Imam Ibnu Athaillah, ketika lidahnya mengucap la ilaha illallah, maka dari lidah kalimat la ilaha illallah macam satu bentuk pancaran nur seperti kumbang yang indah yang terus berzikir kepada Allah terus. Pahalanya untuk orang yang membacanya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang lidah manfaat untuk dunia, dan tanda syukur kita kepada Allah adalah memelihara lidah kita daripada bergibah, fitnah, dan adu domba. Itu sudah kita bahas juga. Kita lanjutkan sebelahnya, halaman 12 kalau mungkin ada. Rasulullah bersabda, laisa bil kadzabi ma yuslihu bainan nas. Tidaklah termasuk lisannya yang berdusta orang yang mendamaikan antara orang yang bersengketa. Jadi mungkin kalau kita berkata sejujurnya bisa berbahaya. Contoh, si A lawan si B ini bakal lahir sudah. Lalu si A tadi datang kepada kita, yang sebenarnya si A tadi membeberkan kekurangan, keaiban, kesalahan si B. Tapi si B tahu kalau saya itu datang ke rumah kita mengesahkan itu, mengesah macam-macam. Lalu imbas si A itu beli, datanglah si B ke rumah bertakwa. Ada apa tadi? Si A itu penyambati aku kah?
Menyusahkan aku kah? Kita boleh tidak menyampaikan, ini maksudnya apa yang disampaikan oleh si A namanya Mbak. Oh kada baik hajainya, kada menyebut pian malah bagus benar, malah memuji pian itu orang baik, orang soleh, orang baik. Nah itu artinya menutupi supaya jangan orang berkelahi. Rupanya ketika si B datang, si A melihat, kalau rumah itu jual, bangun apa rumah, balik si B, si A datang pulau takut, ada apa tadinya? Yang berarti apakah bagi bahakah? Oh kada, saya baik benar lawan pian, malah memuji-puji kesalehan pian, itu orang baik. Itulah bahkan apa baik-baikan, akhirnya damai keduanya. Contoh. Jadi jangan jauh polos benar apa. Oh jangan macam-macam bakal lagi orang. Nah itu boleh. Jadi bukan berdusta kada, menutupi supaya jangan perpecahan, artinya berdiplomasi. Nah ini dibolehkan kayak ini daripada dibunuh membunuh. Bahkan terkadang wajib untuk berdiplomasi tadi, berkata nah untuk kebaikan tadi, seperti melihat ia akan pada bacanya baris di atas 3. Orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib kita, bahasanya agak keras sedikit, berdiplomasi, artinya berkata karena untuk sesuatu yang untuk melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Nah, contoh, ada orang, ini cara berdiplomasi Pak. Contoh aja Pak. Begitu waktu kita berdiri kan, ada orang buka minta tolongi aku nak dibunuh orang tuh, nanti nak membunuh aku. Lalu yang bersembunyi di di balik lawang, di rumah kita bersembunyi, pas kita berdiri, ada orang bawa parang, adakah yang melihat orang nak buka bersembunyi, kirinya ini, hidungnya nangka ini, talinganya kayak ini, matanya kayak ini, adakah yang melihat? Lalu kita berpindah ke sini. Selama ulun di sini, nah mereka kata pindah ya di sini. Selama ulun di sini, nah ulun kada melihat, kada tahu, jangankan ada siapa, kada tahu apa, kada ada orang lewat sini, kada ada orang bujur, sumpah. Aku di sini bujur, ini pindah tadi, sumpah, dan itu wajib kita menyelamatkan orang tadi, menyelamatkan orang. Oh, muliknya akhirnya orang selamat. Kasih jujur. Ada yang bersembunyi di belakang di rumah. Begitu orang. Nah, itu artinya kita boleh, maaf bahasanya itu, tidak berkata terus terang kepada orang lain, menyelamatkan orang. Ini wajib hukumnya. Nah, untuk kayak ini jangan diulang lain-lain, jangan hanya untuk menyelamatkan, ini yang dibolehkan. Jadi bila ada laki bini baik lama, tapi nang bini bapak sakal kasih air laki, bertahun laki apa? Kada bini kan baik banget, memuji-muji pian. Datang menyebab kada laki itu sayang menolong pian. Ini mau dikisahkan bahwa dia orang berdosa gara-gara butuh kita, walaupun jujur, tapi jujur nama membahayakan. Nah ini artinya di sini ini jelas jangan diulang toh bolehnya berdusta kan, boleh berdusta tak boleh, tapi ada hal-hal yang kita bisa untuk berdiplomasi untuk menyelamatkan orang lain. Dan seperti mengupat
yaitu menyebutkan engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengar, maka yaitu haram dengan ijma ulama. Jadi haram, dosa besar kita mengupak, menjambati, membeberkan, membuka-buka aib orang lain. Kalau inya mendengar, inya marah, inya kadang tujuh. Bahkan berkata kebanyakan mereka para ulama bahwasanya mengupat itu dosa besar, karena barang yang datang padanya dari beberapa siksa yang bersangatan, serta firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu banyak daripada sangka-sangka, yaitu sangka yang jahat, karena bahwasanya setengah daripada sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari-cari dan memeriksai aib manusia, dan jangan mengupah setengah kamu akan setengah. Adakah suka seorang kamu bahwa makan ia daging saudaranya pada ketika mati, maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Dan jadi Quran sudah jelas kita ada boleh buruk sangka kepada orang lain, tapi tetap waspada. Kemudian janganlah kita mendesas-desuskan kabar ke sana kemari. Hati-hati bangetlah ya. Apalagi zaman sekarang ini orang mencari keuntungan dengan memfitnah orang, dengan menggibah orang, dengan mengadu domba orang. Makanya kalau kita mendengar kabar, jangan langsung diterima, check and recheck, tabayun dulu. Kalau mendengar kabar dari satu kelompok, jangan diambil langsung, cek yang lainnya. Mungkin ada perbedaan. Yang kalau kita mendengar sebelah pihak, pasti berbeda diri, maka kita dengar keduanya. Makanya Allah menciptakan dua telinga. Bila mendengar sebelah, dengarkan sebelah juga. Dua mata, lihat kanan, lihat kiri. Nah, untung diambil oleh dua otak dan hati. Anak tersebut berpikir dahulu. Betapa banyak dengan pembicaraan ini orang jadi binasa. Ujian bahasa bahari, tabarusuk batis kalau dicabut, tabarusuk pemandiran kalau dicabut. Hati-hati benar Bapak dari kita. Jangan sampai maulah orang itu sakit hati. Fakir, kabla tak berpikir dahulu. Ujian Nabi, makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hati-hati banget. Mulut kita ini akan membahayakan kita, yang akan menerkam kita sendiri. Dan kalau sudah terlanjur menyambati orang, memfitnah orang, menggibah orang, lalu kita bertobat minta ampun kepada Allah Ta'ala dan minta halal kepada orang yang disambati. Dan telah menceritakan oleh Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya dari Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, berkata keduanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Qila lahu kaifa?
qala inna rajula qad yazni wa yatubu Allahu alaihi. Wa inna sahibal ghibah la yughfar lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Jauhi oleh kamu akan diri kamu, dan jauhkan oleh kamu akan mengupat, karena bahwasanya mengupat itu lebih bersangatan daripada berzina. Allahu Akbar. Artinya menggibah, mencaci maki, membeber-beberkan, menceritakan kekurangan, keaiban orang lain untuk menjatuhkannya, ini lebih ganal pada berzina. Ini nang bujur kok. Apalagi nang ada bujur datang kalau rumah memfitnah si atau ini si amro, padahal ada bujur, itu lebih ganal pada berzina lagi. Allah lagi bahkan lebih bersebada membunuh. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu ganal pada membunuh. Hati-hati Pak. Tapi bila orang ada takutan akhirat, nyaman benar untungnya. Nah, bibir ini Allah, lidah ini nya kata kayak kayu pang lembut, lidahnya ada apanya pas elastis. Jangan kayak kayu pikir itu suara. Nah, tok. Iblis bilang di dalamnya, nah, tentara iblis masuk di lidah sudah tok, rami itu kan. Bila berzikir kesabaran, bila menyembah orang rapi, benar. Bila berkisah dunia kasar rami, bila berkisah akhirat benar, ini Pak. Nah, kenapa ya sahabat ghibah mengupat itu dosanya lebih jahat dari berzina? Ada apa ya Rasul? Karena ujar Rasulullah, innar rajula qad yazni wa yatubullah. Kalau orang tuh berbuat zina, adanya bertobat, dia minta ampun, dia menyesal akan dosanya masa lalu, menangis, ingat dosa-dosa, takut akan murka Allah, takut akan azabnya Allah, bercurah air matanya dengan sungguh-sungguh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hamba-hambaku yang melampaui batas berbuat dosa dan maksiat, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan berseluruh dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi segala apapun dosa, apapun kesalahan kita, dosa kita ke hadirat Allah, kita sungguh-sungguh menyesal, minta ampun, bertobat kepada Allah, benar-benar mengulangi lagi, maka tobat kita diterima oleh Allah. At-taibu minaz zambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama kada berdosa, Allah hapuskan. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Orang yang berbuat dosa atau menzalimi dirinya tadi, lalu dia datang ke hadrat Allah, minta ampun kepada Allah, menyesali dosanya, maka Allah pasti mengampuninya. Allahu Akbar. Ini dosa kita lawan Allah. Tapi dosa kita kepada manusia, menggibah, mengupat, itu dosa lawan manusia. Ada dua syaratnya: bertobat minta ampun kepada Allah, karena Allah melarang kita gibah, melarang kita fitnah, lalu kita langgar perintah Allah. Pertama. Yang kedua, kita harus minta ridho, datang, minta halal, berbujur, minta maaf. Tidak berbujur, minta rela. Lawan orang yang kita sambati tadi, ada gampang. Namun kada minta rela, kita kada minta rela, kita minta maaf, sampai ke mati itu urusan di akhirat. Maka itu ya Rasulullah, sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, orang yang rugi? Ujar para sahabat, orang yang rugi itu ya Rasul, orang yang berdagang rugi.
Ujar Rasulullah, bukan itu. Orang yang rugi itu adalah nanti pada hari kiamat dia datang dengan sholat 5 waktunya, datang dengan sholat sunatnya, datang dengan puasa wajibnya, datang dengan puasa sunatnya, datang dengan hajinya, datang dengan umrahnya, datang dengan sedekah dan segala macam kebaikan luar biasa. Ketika sudah akan dikirim untuk masuk surga, ada beberapa orang datang mengadu kepada Allah, ya ini pulang di dunia dahulu pernah menyempati urun, memfitnah urun macam-macam, sehingga namun tercemar di masyarakat. Urun kena melakukan, urun kena berbuat, ya Allah, tapi ya sambati urun macam-macam untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang terpengaruh lawatinya. Umpat menyambati urun dicemarkan orang, dihina orang, ya Allah, tidak terima. Akhir pulang ikan ini ya Allah kau lakuin. Apa yang terjadi? Berikan amal sholat yang kau lakukan. Jadi amal sholat yang pajak bawahnya ke surga diserahkan kepada orang yang disambatnya tadi, yang difitnahnya. Datang nggak bisa untuk lantai nilainya atau gimana pian? Hati-hati Pak Bu. Orang datang ke rumah mengaku atau rumah menyembati Syiah ini, hati-hati. Berarti ini orang kada baik. Membawa neraka kafir, umpati menyembati orang lain bersatu jujur, umpat juga menggibah, na'udzubillah. Datang lagi, ya Allah, dia pernah menggibah ulun, memang ulun salah, itu sudah bertobat, kadang lagi dibeberkan iPhone kemana-mana, saban haris yang mana, dibeberkannya. Ya Allah Ta'ala, ambil pahala puasanya, hilang puasa. Datang lagi, ya Allah, dia mengambil hak ulun, menjalani ulun ini, tolong ulun dikakapnya. Pahumaan ulun diambil pahumaannya, pahala ulun diambilnya. Oh ya Allah, ambil pahala zakatnya. Datang lain lagi, ambil pahala sunatnya. Datang lain lagi, nyambat ini macam-macam, ya Allah. Oh, pahalanya habis sudah, amalnya habis. Ika memikul dosa orang tersebut yang harusnya ke surga jadi nyemplung ke neraka gara-gara lidah tak bertulang, muntung menyembati orang macam-macam. Waspadalah mulutmu nerakamu. Hati-hati. Nah, kalau masih hidup pakai kita, adakah orang tetangga dan kita salah tersambati orang atau tapi orang datang? Adakah tetangga, teman, sahabat yang haknya kita ambil datang minta ridho, minta rela, minta maaf? Adakah ayahnya berhari datang tak ambil, tak lihat dikira ayam surangnya yang murah langsung beli? Datang minta maaf, 60 kita masih hidup. Ayo minta ridho. Bila kada diridhoi itu berbahaya. Bahkan abah guru berwasiat tadi keras lagi, barang siapa yang membeberkan aib kesalahan orang lain padahal orang tersebut sudah bertobat kepada Allah, ini kada mau ulangi, bertobat soleh, maka dosanya lebih jahat daripada berzina dengan orang tuanya 30 tahun. Ya Allah guru, naudzubillah. Jadi kalau kita lihat tetangga, sahabat kita sudah jadi orang soleh, soleha, sudah yang dibuka lagi, lalu sudah habis kisah yang lalu, biarlah sudah berlalu, aku bukan yang dulu. Sudah. Apa yang dibukain orang lain? Dosa, ada manfaatnya. Kita tangkapnya dibukain Allah karena hati kita terhadap Allah karena. Dan selanjutnya bawahnya, seperti menyerahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi
salasun. Idza hadasa kadiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. An Abu Hurairah. Munafik itu, tanda orang munafik, 3 alamatnya. Apabila bercerita, ia niscaya berdusta, berkesah saja. Padahal jujur, membuat sesuatu sensasi, mengesahkan orang ini. Padahal kada benar terjadi pada orang tersebut. Kita kesahkan ini. Untuk menjadikan orang mengesahkan ini macam-macam, orang kisah. Maka itu ciri tanda orang munafik yang pertama. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, misalnya menyalahi ia akan janjinya. Bila berjanji itu ada menepati. Kainlah. Besoklah. Kata seorang lagi pulang. Besoklah pulang. Cakap pada belum ada rezekinya lagi. Insyaallah kalau ada rezekinya ulun pasti bayar. Kadang mungkin bukan esok. Dan apabila dipercayai akan dia niscaya khianat ia, artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayakan ia padanya. Titiplah mobil pulang jaga akan, rusak, jadi pakai, berarti bilang, nyakinya habis diambilnya, itu khianat. Dan seperti berbentahan dan berkata pada barang yang tiada memberi faedah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Setengah daripada keelokan Islam, seorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhir. Berbantah-bantahan, berdebat, mengesahkan ada manfaatnya. Nah, berdiskusi itu ini, nah membuang-buang waktu. Nah, jadi dicarilah waktu yang manfaat. Dan seperti mengadu, hati-hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namman. Artinya tiada masuk di dalam surga orang yang mengadu domba. Menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi orang nanti adu domba orang asli lain, pandai lain, hanya orang makalah yang ini kata orang masuk surga dia sambah yang ini yang beramal. Jadi Nabi melihat di kubur ada disiksa, ternyata apa? Pertama maaf, kencingnya tidak bersih, istinjanya kada bujur. Jadi istinja nang kada berhasil itu kada bujur tadi menetes kena pakaian sembahyang apa kada bujur itu membawa siksa kubur. Yang kedua adalah orang yang namimah, katanya ma'adu domba. Ma'adu apa aja sama kok, ada ma'adu domba aja. Ma'adu ayam, nah ya betul kok. Nah, dipasangnya apa tuh ma'adu? Takikah, ma'adu jangkrik. Ma'adu macam-macam. Nah, tolong jangan jangkrik kan sudah diadu-adu. Ma'adu ayam, adu jangkrik, ma'adu macam-macam. Intinya, nang lalu biarlah sudah berlalu. Aku bukan yang dulu lagi. Bertobat sudah ada lagi. Allah Maha Pengampun. Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama atas bahwasanya mengadu itu dosa besar, yaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah karena tujuan membinasakan antara mereka. Allah Akbar. Dan menjadikan mereka berkelahi. Allah Akbar. Banyak benar ya. Banyak benar adu domba nih kesini ini tadi nanti mati rupanya. Supaya yang menang didukung orang, lalu si A dijelek-jelekannya kepada si B, lalu si B maksudnya kawan, lalu benci, marah. Oh ini saling supaya sukses. Nah,
jujur mungkin di dunianya bagus Pak, nyamannya kalau malu orang, tapi kita ada pacar masuk surga, orang neraka. Hati-hati, kalau dia nawar domba nih, nah kasih pesan ke sini, mahabui orang, oh mahabui, paling panas tuh pakai mahabui. Kalau cuma goreng-goreng orang ini panas, bakalah hiang orang, pecah orang, inilah bahayanya lidah. Maka diterangkan sini, ini yang membawa masuk neraka. Makanya dalam kitab Sifat Durar, Nabi itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak berkata-kata, tidak berbuat kecuali yang manfaat dan faedah. Adapun memindahkan perkataan karena tidak sehat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia di dalam mengadu yang dilarang. Oke. Ada kalimat yang bagus-bagus dari seorang ulama, kita kisahkan atau ada kalimat-kalimat yang indah, itu kita kabarkan supaya dapat manfaat ke depan. Atau si aku panggil kebaikan ini kita kisahkan ternyata ini jadi si A ini boleh, bagus gitu. Tapi memindahkan perkataan orang, nanti siapa suara kita ambil, kita kabarkan orang memindah dalam masa ini. Tapi itu perpecahan, itu dilarang. Dan ketahui olehmu bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besar daripada kejahatan. Maka lazimkan olehmu akan memeliharanya dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya, melainkan apa itu? Mengasingkan diri daripada manusia, ya Allah. Jadi kalau kita nih jangan tapi banyak bergaul kalau orang. Kenapa? Bila banyak bergaul, banyak kisah, banyak tampil, aja kadang-kadang ada rasa baik sahabat orang, ada saat berdosa kita, tapi orang ada saat. Apalagi zaman kayak ini nih, zaman pilkada nih, macam-macam ini kali ini, ini, waspada benar kita. Apa dan manfaatnya? Nama orang jua, jadi orang jua, seorang kamu kelahi pada silahkan berbeda pilihan, pian berdatang, mungkin ada si A, si B, tapi kita satu jamaah Darul Maghfirah. Satu pilihan ini si ini pilih yang ini dan ini silakan. Ada apa urusan dia? Tapi kita jangan sampai gara-gara ini kita mengadu domba, bakalahi, berselisih, naudzubillah. Jadi bagus banget kita kadang-kadang mengasingkan diri dari orang banyak, uzlah daripada perkataan ada baik apa segala waspada. Dan mengekalkan diam, banyak diam aja dan banyak bunyi. Maka itu diam itu emas, bicara itu perak. Tapi bicara itu permata. Nah mana bicara untuk kebaikan. Malaikat pada ketika berhajat kepada berkata-kata, kamu hendak berhajat hanya pada diam. Mentang-mentang diam, tidak terus. Kemudian apa diam, lain pulang kesannya. Boleh berkata tapi ada hajat. Enggak ada hajat, jangan. Ada manfaatnya kisah sana, kisah sini. Membuang-buang waktu mendingan ganti dengan membaca salawat. Batas deh, memang iblis tipe gue kalau pakai sah nak ada faedah tuh rame banget. Sejam tuh kata perasaan sama kisah tapi udah baca kisah akhirat ngantuk. Bersalawat 10 kali asal badan, 100 kali apalagi kenapa? Ini kita sudah jalan ke surga tantangan jamannya. Wajibatin nar bisyahwat. Neraka itu dihias dengan nyaman-nyaman, surga dihias dengan penderitaan dan perjuangan. Melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata seperti belajar dan mengajar. Nah, penting dong itu. Dan memberi nasihat, ini pahala.
bersembah oleh Mu'adz, nanti datang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hai Rasulullah, berpesan olehmu akan aku, nasihati aku nih pasti bahasa bahari. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah akan lidahnya. Nah jadi pasti minta nasihat apa nih ke sepuluh nih untuk selamat di akhirat kelak. Lalu Nabi menyuguhkan lidah. Nah. Yang dan bersabda ini, ya Nabi, tahan olehmu atas engkau akan ini. Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia berkata-kata dan perkataan yang dilarang. Tahan perkataan maksiat, nang gibah, nang ceroboh, nang berbau, nang porno, dan macam-macam kata-kata kotor. Tahan. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata ia, inilah yang mendatangkan akan aku pada segala tempat kebinasaan nih muntong nena. Bila ada bujur-bujur menjaganya membawa aku kepada kebinasaan. Berkata oleh syair penyair. Nah, lagu bahari ini. Luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tidak sembuh yang dilukai akan lidah. Sapu tangan berbujuk empat, sembunyinya dimakan api. Luka di tangan kalau dibabat, luka di hati gara-gara lidah terbawa mati. Nah, tidak. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya, menurut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahwa engkau betul atas petunjuk, karena bahwasanya engkau, jika engkau lurus niscaya kami lurus, dan jika engkau bengkok niscaya kami bengkok. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah daripada rezeki engkau, nah ini, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tidak memberi manfaat akan dikau. Kenapa hati dikaras? Berat tak amal beribadah? Lama untuk amal ibadah Allah. Rezeki pindah mengalir, di antaranya kesidin. Ikan banyak bandir, banyak untung, banyak kisah, banyak cerita, banyak ngobrol, banyak membual dan tidak memberi manfaat akan dekau. Oh, kisah ini, kisah itu. Oh, selama nggak ada kisah apa? Oh, kisah itu, kisah ini, kisah itu, kisah ini. Nah, ceritanya tidak memberi manfaat. Tapi ada juga cerita yang memberi manfaat. Kalian pulang. Kisah para nabi, para rasul, bahkan inna dzikri auliya tanzilur rahmah, menceritakan, menyebut kebaikan, sejarah orang-orang soleh, karamahnya, kelebihannya, amalnya, akhlaknya, itu dapat pahala, turun rahmat. Kalau menceritakan kebaikan orang turun rahmat, menceritakan kejahatan turun laknat. Kita hari ini fokus bicara tentang masalah lidah. Jadi
kenapa awak lama ada pada jakian tidak pulang? Mungkin muntungmu, muntung kau. Nah macam-macam, apa kisah itu 2-3 jam. Awak yuk berkisah terus untuk kebaikan dan kisah lah. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat, atau yang harus, yang sia-sia. Maka jika ada ia taat seperti menyuruh dengan mengerjakan kebaikan dan melarang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar. Allahu Akbar. Nah, jadi untuk deh, cerita nih, belum ajak pada sholat, ayo beramal, ayo beribadah, jangan maksiat. Bagus, boleh hak walau karena murah. Katakanlah bujur, walaupun pahit, menegakkan kebenaran dengan kata-katanya. Ajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, mengajak orang pada jalannya kebaikan, mengajak orang berbuat taat, itu ganal pahalanya. Itu sama dengan jihad fi sabilillah. Dan jika ada maksiat, maka padanya siksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya, ya Allah. Banyak penafsir udah rakyat mungkong deh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Bahwa terjadi Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan tiada apa itu? Mensembunyikan akan manusia atas muka mereka itu, atas hidung mereka, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Dan jika ada perkataan itu yang halus, yang tiada berfaedah, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya, dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis dan di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan membaca di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada ketika huru hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Wallahu a'lam. Artinya hati-hati kata-kata yang ada manfaatnya, yang ada kalau ada gibah orang tapi bakal ada faedah, jangan. La yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar daripada muntung kita ini dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka itu hati-hati baik. Dan setiap apa yang kita ucapkan ini naik ke langit. Makanya Neil Armstrong dengar suara di bulan, itu suara aja di bumi dan naik ke langit. Apa bukti suara kita naik ke langit? Allah. Buktinya orang bersuara di Jakarta kadang-kadang di Banjar, di Jarok, cerita di Jakarta begini ngomong orang kenapa ada satelit yang menangkap suara. Bapak Ibu, ada satu riwayat mungkin itu saja.